Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzi Afwan Hadi dengan NIM 2122527. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, kita masuk saja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia panjang dan rumit, mencakup perubahan-perubahan yang terjadi sejak masuknya agama tersebut ke Nusantara. Ketika suku asli diperkenalkan dengan keyakinan Islam oleh para pedagang yang juga berperan sebagai kai dan pengejar. Pendidikan pertama sebagian besar diberikan oleh para kiai dan pendidikan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat melalui penggunaan fasilitas kontemporer. Setelah komunitas Islam didirikan, maka masjid sebagai rumah ibadah dan lembaga pendidikan bangsa Indonesia. Kegiatan pendidikan Islam ini dan sholat dilakukan di masjid, di mana para santri belajar membaca Al-Quran serta dikenalkan dengan agama dan ibadah. Pendidikan Islam mulai berkembang sejak awal abad ke-7 Masehi dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam pertama kali muncul akibat berdirinya suku Koloko. Setelah itu, pendidikan Islam berkembang menjadi berbagai bentuk lembaga seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan Islam di madrasah mulai mencakup berbagai sarana dan prasarana, antara lain ruang belajar, guru, dan sumber belajar lainnya. Hasil pendidikan Islam di Indonesia telah memperkaya dan meningkatkan pendidikan agamanya dengan mengikuti lintasan budaya tanah air Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan mengenal apa-apa saja lembaga lembaga Islam di Indonesia, yaitu yang pertama pondok pesantren. Pondok pesantren menurut Ki Hajar Imam Zarkasih secara teknis adalah lembaga pendidikan yang menganut agama Islam dan mempunyai struktur asrama atau gubuk, di mana siswa belajar agama Islam di bawah arahan kiai yang berperan sebagai tokoh utama di sekolah. Pesantren adalah istilah modern untuk lembaga pendidikan Islam yang memiliki kualitas unik tersebut. Sebagian dari sistem pendidikan Indonesia, menurut Ki Hajar Abdurrahman Wahid secara teori, pesantren ini penting karena merupakan lembaga Islam tertua dalam sejarah negara. Selanjutnya, lembaga madrasah. Definisi madrasah dalam bahasa Arab dan Indonesia tidaklah sama. Di negara-negara Arab, madrasah diperuntukkan bagi semua sekolah negeri. Namun di Indonesia hanya diperuntukkan bagi sekolah yang mempelajari filsafat Islam. Madrasah pada dasarnya merupakan perpanjangan dari sistem pesantren. Dalam ranah pesantren, pesantren terdiri unsur-unsur pokok sebagai berikut, yaitu yang pertama, pesantren, masjid, pengajian kitab klasik, santri, dan kiai. Fondasi pondok pesantren ada pada 5 kategori tersebut. Tidak perlu memiliki masjid, rumah kos, atau mengaji karya klasik dalam sistem madrasah. Salah satu elemen utama dari sebuah madrasah adalah kehadiran pendidikan lokal. Perkembangan madrasah dari zaman Orde Baru. Fenomena madrasah pada tahun 1990 masih menjadi bukti kuatnya minat pemerintah terhadap madrasah. Sejak tahun itu, Departemen Agama menyelenggarakan sekolah dasar dan menengah yang bercirikan agama Islam dengan nama Madrasah MI dan Madrasah Sanawiyah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang dikeluarkan pemerintah. Ketika masa reformasi tiba, para pemimpin pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk memperbarui kurikulum pada tahun 1994 dan Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1989. Antara lain, penyesuaian dan reformasi di bidang pendidikan. Selanjutnya, Orde Lama. Negara secara resmi
mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan pada tahun 1950, seperti yang telah ditunjukkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang membahas pokok-pokok pendidikan dan pengajaran di sekolah. Memuat pasal 10 yang mempertegas hal tersebut. Dikatakan bahwa belajar di sekolah agama yang diakui Kementerian Agama memenuhi syarat belajar. Sehubung dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan madrasah untuk mendaftar ke Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pembelajaran yang diperlukan. Institusi madrasah diwajibkan untuk secara rutin menawarkan pelajaran agama sebagai topik utama di sekolah. Selanjutnya, perkembangan madrasah pasca reformasi, yaitu pada tahun 1997. Pada zaman ini, madrasah telah bertransisi menjadi sekolah dengan unsur agama Islam. Kurikulum mengikuti format yang sama seperti di sekolah. Sifat-sifat Islam dapat dirasakan melalui ceramah Islam, suasana sekolah Islam, dan perilaku guru dan siswa Islam. Selanjutnya, sekolah Islam terpadu. Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sekolah aksesoris terpadu merupakan sebuah tambahan baru. Meskipun baru berdiri, sekolah Islam dengan moto terpadu ini telah menunjukkan kelayakannya dan menjadi tren bagi komunitas Muslim tertentu, khususnya di wilayah metropolitan. Meskipun biayanya mahal, Suyatno mengklaim dalam waktu yang singkat sudah ada sekitar 10.000 sekolah terpadu yang tersebar di sekolah Indonesia. Sekolah-sekolah Islam yang diberi label terpadu mulai bermunculan di Indonesia pada tahun 10 tahun terakhir, tahun 1980-an. Para penggiat dakwah di kampus-kampus dari lembaga-lembaga publik di Indonesia ialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan pendidikan Islam. Salah satu indikasi bahwa sikap terhadap prinsip-prinsip Islam mulai berubah di kalangan penduduk Islam di Indonesia adalah munculnya generasi muda dari universitas-universitas non-Islam yang mendorong terciptanya sekolah Islam terpadu di negara tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk kali ini, jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.